Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS. Masih bersama dengan Ibu Tri di sini. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas materi yang ada di bab 3 dan lebih tepatnya pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas submateri tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Untuk lebih jelasnya, simak terus ya video kali ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah kalian mampu mengemukakan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Nah, untuk materi pembelajarannya sendiri ada 3 nih. Yang pertama adalah tentang tindakan ekonomi. Yang kedua adalah tentang ekonomi, dan yang ketiga adalah tentang prinsip ekonomi. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama adalah tentang tindakan ekonomi. Manusia adalah makhluk ekonomi atau yang dikenal dengan istilah Homo economicus. Di mana hal itu berarti manusia selalu memiliki kebutuhan setiap saat yang harus dipenuhi. Manusia menindakkan agar semua kebutuhannya terpenuhi. Contoh, ketika lapar, kita makan, dan ketika kita sedang bosan, kita bepergian atau berekreasi. Segala tindakan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomi. Nah, apa saja yang termasuk dalam tindakan ekonomi? Contoh tindakan ekonomi. Yang pertama adalah ayah dan ibu pergi berbelanja ke supermarket. Yang kedua, sekelompok orang yang sedang melakukan olahraga bermain bola voli. Dan yang ketiga adalah kamu yang sedang belajar online seperti saat ini. Mengapa disebut tindakan ekonomi? Alasannya karena tindakan ekonomi adalah segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini ya. Contoh, ibu belanja ke supermarket bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, di mana kebutuhan keluarga sendiri itu ada yang namanya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Selanjutnya, contoh ada orang yang sedang berolahraga. Orang yang berolahraga itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya dengan tujuan dan harapan agar badan tetap sehat dan bugar. Dan yang ketiga, contoh dari orang yang sedang belajar seperti kalian saat ini, di mana belajar itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rohani akan pendidikan. Tujuan akhirnya adalah agar kalian tetap pintar. Nah, itu tadi penjelasan dari tindakan ekonomi. Lanjut, berikutnya kita ke motif ekonomi. Setiap manusia melakukan kegiatan selalu didorong oleh keinginan untuk memperoleh sesuatu. Nah, keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi disebut dengan motif ekonomi. Motif ekonomi sendiri itu dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain, yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, ayah atau ibu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Contoh motif ekonomi yang kedua adalah motif berbuat sosial. Contohnya, yang pertama adalah kalian menyumbangkan baju bagi yang membutuhkan. Yang kedua, kalian saling berbagi dengan yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah kalian saling membantu teman yang sedang kesulitan. Kemudian, motif ekonomi yang nomor 3 adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya, kalian belajar dengan rajin untuk mendapatkan prestasi dan akan mendapatkan penghargaan, misalnya berupa ranking kelas atau piala. Selanjutnya adalah motif ekonomi
Yang nomor 4 adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Contohnya adalah seorang pengusaha akan terus melakukan pengembangan terhadap usaha yang dimilikinya dengan tujuan untuk memperoleh uang yang banyak, sehingga keberadaan mereka akan dihargai oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Untuk bisa melakukan tindakan ekonomi, kita harus menerapkan prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Nah, prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dalam dunia usaha, prinsip ekonomi berhubungan dengan sebutan efektif, yang artinya apa yang dilaksanakan benar, dan efisien, yang artinya setiap kegiatan yang dilakukan tepat untuk mencapai target tertentu. Contoh prinsip ekonomi, dalam kasus misalnya kalian ingin membeli sebuah baju, di mana harga baju yang kalian ingin beli di toko A senilai Rp250.000, sedangkan harga baju yang kalian ingin di toko B itu senilai Rp245.000, dan harga baju yang kalian ingin di toko C adalah senilai Rp255.000. Nah, kira-kira toko yang mana yang akan kalian pilih ya? Jawabannya, tentunya kalian akan lebih memilih untuk membeli baju di toko B. Karena dengan kualitas baju yang sama, harga baju di toko B lebih murah dibandingkan dengan toko A dan toko C. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan, sehingga pengorbanan yang dilakukan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Nah, prinsip ekonomi juga dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Contohnya adalah nomor 1, menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. Yang kedua, mendirikan perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. Yang ketiga, menggunakan tenaga kerja dengan upah yang murah. Dan yang keempat, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Selanjutnya, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Contoh nomor 1 adalah menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Yang kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Yang ketiga, memberikan layanan yang baik. Dan yang keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Dan yang terakhir, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Nomor 1, membeli barang dengan memilah terlebih dahulu. Nomor 2, memilih barang dengan kualitas bagus. Nomor 3, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang keempat adalah setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Nah, sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Semoga dapat kalian pahami ya. Untuk materi yang lebih lengkap bisa kalian baca dan lihat pula di buku siswa IPS kelas 7 di halaman 139-144. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.